Ya, banyak cara mereka untuk mengincar membernya. Tapi tidak semuanya. Ada yang baik, ada yang memang betul-betul pasar. Ini namanya oknum saja, ada beberapa saja. Tapi pasti ada. Di dalam pasar itu pasti ada. Dalam pasar itu yang Oke, selamat pagi Bu Siska yang ada di sana. Pagi. Sehat Ibu? Ya, sehat, Pak. Oke, sebelum saya masuk di materi, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan review dulu yang kemarin kita sampaikan terkait dengan materi pokok, materi manajemen risiko. Nanti kalau ada kesulitan, kalau ada yang kurang jelas bisa disampaikan. Yang paling penting kemarin kita sudah sampaikan money management ini wajib dikuasai. Jadi untuk menentukan lot bagaimana kemarin kita sudah sampaikan, untuk membatasi kerugian ini kemarin juga kita sudah sampaikan, sehingga nanti tinggal mencoba mempraktekkan saja Ibu. Jadi di Iya. akun demo misalnya punya modal berapa, atau kemarin kita sudah sampaikan misalnya kita mau target berapa, satu bulan berapa, satu hari berapa, tentukan dulu targetnya sehingga nanti kita ketemu mau berapa yang kita butuhkan satu hari, kemudian modal yang kita butuhkan nanti berapa. Coba Ya, saya mau tanya, Pak. oke, silakan. Kalau kalau misalnya satu hari mau 10 juta gitu ya, Satu hari 10 pantasnya juta. modal berapa? Oke, 10 juta ini kalau saya kurs dulu dengan dolar dulu biar nanti ketemu. Satu hari 10 juta. 10 juta ini kalau saya kurskan dengan 14.200 maka ketemu 700 dolar. Jadi satu hari minimal 700 dolar. Nah, satu hari 700 dolar ini kalau kita mau yang aman sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keahlian kita, karena kita Pak, mungkin ini belum. bukannya brokernya itu kadang-kadang pakai fixed rate 10.000 atau Oh, 12.000? kalau fixed rate itu hanya pilihan saja, Bu. Jenengan bisa menentukan nanti. Boleh memilih Oh itu. Di iya. sana ada Oh, pilihan. Boleh yang pakai fixed rate, ya boleh yang pakai eh, fluktuasi, atau boleh yang pakai floating harga. Di situ nanti settingan tinggal milih. Ya, boleh iya. pakai fix, boleh pakai yang floating. Nah, saya lebih suka dan cenderung ke floating karena punya nilai plus. Kalau nanti kita profitnya lebih, tentu dapatnya lebih banyak. Berbeda ketika kita Mhm. menggunakan fixed rate yang hanya satu dolarnya 10.000, maka dapat banyak pun nanti dapatnya segitu. Hanya saja biasanya kalau fixed rate ini di awal dapatnya lebih banyak gitu. Kemudian perhitungannya juga gampang. Kalau satu hari Iya. dapat 200 kan kelihatan berarti 2 juta gitu. Oh, iya. Tapi kalau menggunakan floating tentu akan lebih banyak lagi dapatnya. Naik turunnya harga itu akan mempengaruhi nanti. Nah, saya Mhm. contohkan dengan yang floating saja. Ini yang standar floating Iya. saja. Saya contohkan satu hari 700 dolar per hari ya. Kemudian kemampuan kita, keahlian kita sejauh mana. Dalam kondisi yang normal, realistis dan logis, maka keuntungan rata-rata 1-2% ini sudah bagus, Bu. Dan ini kalau bisa belajar konsisten di angka ini satu hari akan sudah luar biasa. Maka nanti Oh, satu ketika sampai 2% modal ya, Pak? iya 1-2% modal. Ini kalau kita bermain aman, kemudian ingin jangka panjang, kemudian ketahanan juga kuat, dan ini realistis. Kita bisnis ini realistis. Kalau ini terkumpul satu bulan, ini sudah banyak. 1% ini sudah 20% per bulan. Dua Iya. persennya udah 40% per bulan. Ini luar biasa. Nah, nanti Mhm. ketika belajar, nanti coba dengan teknik yang sama. Artinya modal yang kita butuhkan sesuaikan dengan kira-kira nanti kita gunakan. Ya.
Misalnya targetnya 700 dolar per hari. Nanti begitu kita latihan, ya minimal sehari ya harus dapat 700 dolar dengan segala teknik dan caranya. Kemudian modalnya berapa? Sekarang kita ngambil kira-kira 1%, 2%. Nah, kalau kita ngambil, saya tidak mau yang terlalu muluk, yang tinggi dulu. Ngambil yang terendah dulu. Ngambil 1% misalkan. 1% dari modal. Maka untuk mendapatkan 700 dolar per hari dibutuhkan 100% dibagi 1% dikali 700. Ini modal yang kita butuhkan adalah 70.000 US dollar. Ya, modal realistis yang kita butuhkan adalah 70.000 US dollar. Atau sekitar berapa ini? Kalau kita 70.000 kalikan 14.200, hampir 1 miliar, Ibu. 994 juta. Kemarin ada yang tanya dari Surabaya juga, Pak, saya kira-kira kalau modal 35.000 berapa persen? Ya, 35.000 US dollar kira-kira berapa persen? Nah, saya melihat kemarin yang di Surabaya itu juga sudah belajar banyak, maka saya gunakan tetap yang realistis saja, 1-2%. Ambil di antara ini yang realistis saja. Nanti kalau ini sudah menguasai dengan baik, sudah mudah sekali menghasilkan yang 1-2%, baru kita naikkan nanti, misalkan 5%. Ya, semuanya harus bertahap karena kita butuh pengalaman yang panjang, butuh pengetahuan yang lebih terkait dengan berbagai macam jenis pasar nanti yang kita hadapi. Karena pasar tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau kita analisa, buy belum tentu nanti buy, bisa juga nanti turun dulu. Atau bahkan bisa juga nanti 100% berbalik. Nah, yang paling penting bukan bagaimana kita menganalisa yang paling akurat, paling valid, tetapi bagaimana nanti manajemen resikonya. Ya, mungkin nanti kalau saya berikan contohnya, bagaimana ketika minus itu bisa kita cover menjadi plus. Bagaimana caranya? Banyak sekali. Ya, saya banyak contoh yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kerjakan, kemudian saya rekam dan di sana sering kita share ke teman-teman. Minimal ada gambaran cara kita keluar ketika marketnya berbalik. Ya, cara paling gampang tentu ya, cara paling gampang, paling cepat adalah cut loss itu. Nah, tapi tidak selalu nanti. Kalau kita sebentar-bentar cut loss, nanti habis modal kita. Ya. Ya, maka saya ulang lagi, kalau kita misalkan sehari butuh 700 dolar per hari, maka untuk mendapatkan 1% dari modal itu kita membutuhkan 70.000 US dollar. Kalau misalkan sudah menguasai atau sudah pengalaman di sana, ya kita bisa naikkan dari 1% jadi 2%. Tapi 2% ini lumayan berat juga bagi pemula. Sehingga nanti mengurangi modal. Modalnya akan berkurang. Jadi harusnya 70 juta. Nanti kalau misalnya kita mengambil 2% dari modal akan sangat berbeda. Dikali 700 dolar. Ya, beda separuh saja. Sehingga 35.000 ini pun masih mampu untuk bisa menghasilkan satu hari 700 dolar ini. Ya, nanti kalau pas latihan kira-kira diambil yang mana? Kira-kira saya mengambil misalkan 1%, berarti siapkan modal demonya 70.000. Ketika saya ingin 2% ya dari modal, maka siapkan modal 35.000. Nanti begitu kita sudah latihan demo, maka belajarlah untuk menggunakan lot yang selalu stabil. Lot yang selalu sama, selalu tidak pernah berubah-ubah. Biasakan dengan angka-angka yang selalu kita pakai. Ya, misalkan boleh kita menggunakan seperti yang kita lakukan, misalkan 0,25, 0,55, 0,75, 1,25. Misalkan kita angka-angka yang kita gunakan hanya ini saja. Jadi jangan berubah, Pakai broker apa, Pak?
Kalau saya ada FBS, ada FX Open, sedangkan bebas nanti boleh milih, tidak harus pakai ini, bebas menentukan, bebas memilih, yang terpenting tahu teknik dan ilmunya. Karena broker ini ibaratnya dia jual dagangan, jualan, ada plus dan minusnya. Ada broker yang memberikan promo ini, ada broker memberikan kelebihan ini, masing-masing punya kepentingan dan punya cara sendiri untuk menarik customernya. Saya lebih cenderung karena ini saya sudah lama pakai sehingga saya masih nyaman di sana. Kalau nanti mau pakai yang lain boleh, bebas. Mana yang kira-kira cenderung, mana yang kira-kira cocok dan diyakini sudah cocok dengan plus minus yang ada di sana. Ya, bebas. Tapi usahakan kalau Tapi bisa ya broker jangan nakal itu ada nggak sih, Pak? banyak. Jadi di dalam broker itu sama dengan bisnis, Bu. Jadi setiap pelaku bisnis itu pasti nanti dimanfaatkan lagi. Ada yang memanfaatkan, itu namanya ada tadi disebut broker nakal. Ada banyak apa ya, hal yang dilakukan oleh broker yang dianggap nakal ini. Apa itu? Dia harganya tidak dilempar ke pasar, dia dibandari sendiri. Sehingga market itu terkadang tidak sama dengan di luar. Harusnya pasar itu sama, Bu. Pasar itu seluruh dunia ada big marketnya, ada pasar besarnya. Maka ketika pasar besar itu bergerak, semua broker logikanya dia harus bergerak ikut. Ya meskipun harganya tidak selalu fix. Misalkan pasar besarnya di sana harganya kalau kita rupiahkan misalkan di luar itu sudah 11.000. Broker-broker yang lain ini ya tentu di atasnya sudah, karena jualnya harus lebih tinggi dari pasar di sana. Ada 12, ada 13, 14, 15, mungkin seperti ini. Ya, jarang yang jauh dari pasar luarnya. Kalau terlalu jauh, misalkan tiba-tiba 18, ini terlalu jauh. Artinya kalau terlalu jauh dari pasar di luar, ini bisa dibandari sendiri. Dia tidak dilempar ke pasar, tapi dibandari sendiri. Sehingga harga nanti bisa dipermainkan naik turunnya seenaknya sendiri. Ya intinya biar mereka masuk di perangkapnya, kemudian ya targetnya kena semuanya, habis MC. Maka ada istilah yang namanya stop loss hunter. Ya, stop loss hunter, pemburu stop loss. Ya bisa saja. Misalkan kita taruh stop loss di bawah, yang lainnya pasar naik tiba-tiba turun sendiri. Nah ini bisa saja broker seperti ini. Maka untuk memilih tentu harus hati-hati, pastikan track recordnya sudah bagus, sudah bertahan lama dan tidak banyak catatan buruk di sana. Oke, Pak, kalau kira-kira seperti itu. misalnya Ya, HFX, Bapak pernah dengar ya? hot forex ya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Pakai aja kalau Eh, misalkan cocok di sana. Ya, tapi selalu ada saya kan plus nggak tahu minusnya. dia bener apa enggak gitu ya. Ya itu, makanya ya banyak dicek, banyak cari referensi, banyak cari apa namanya, pengetahuan, mungkin bisa di browsing di sana, kemudian bagaimana track recordnya, bagaimana catatan-catatannya, kemudian bagaimana withdraw dan deposit. Paling penting itu withdrawnya dan depositnya lancar, tidak ada kendala. Kemudian kalau ada masalah selalu ada penyelesaian. Ya itu paling penting, Bu, karena nanti di setiap perjalanannya belum tentu nanti mulus, ada kalanya nanti bermasalah. Sehingga kalau ada pelayanan yang baik itu selalu dilayani dengan baik dan cepat, itu adalah bukti bahwa broker itu betul-betul punya nama yang baik. Kemudian WD harus cepat. WD ini paling penting karena banyak yang WD-nya tidak cair-cair, ini yang paling membuat orang jadi jengkel. Yang paling penting tarik tunainya dia gampang, tidak berbelit. Ya, kira-kira seperti itu. Saya tahu sih ada yang lebih bagus dan terkenal, tapi kok biayanya mahal sekali ya, Pak. Nah, selalu ada plus minus di sana. Oh, Selalu ada plus minus di sana, sehingga kita nanti memilih. Kalau kita tidak mau yang kena biaya banyak, cari yang lebih murah tetapi juga punya nama baik. Karena kalau yang biasanya wajar itu biaya berapa sih, Pak? kalau normal itu biasanya bukan di biaya, Bu. Biasanya dia ngambilnya di spreadnya, Bu. Oh, Ya, ini berbeda. Misalkan di XAU ini rata-rata ya sekitar 50 atau 5 pip lah, atau 5 pip. Kalau di Euro USD ini rata-rata 1,3 biasanya,
0, sampai 1,5 pips. Rata-rata begitu. Dan ini selalu bergerak, harus bergerak. Namanya spread itu harus bergerak naik turun, tidak boleh fix. Kalau fix itu berarti bandar. Kalau fix Oh, dia bandar. Karena pada logikanya spread ini mengikuti rame dan tidaknya permintaan dan penawar. Kayak jualan baju itu kalau sepi, itu profitnya dinaikkan. Kalau rame, profitnya diturunkan. Gitu. Jadi mengikuti kondisi pasar, tidak ada yang fix. Kalau fix itu berarti bandar. Jangan hmm. bermain atau mengikuti broker bandar. Kalau ikut broker bandar nanti orientasinya pasti habis. Pertama dibuat profit dulu. Habis itu nanti lama kelamaan ya habis, tetap dihabis. Ya, ikut Itu yang cara dia ngabisinnya itu dengan stop loss hunter, Pak. buka ada yang begitu, ada yang nanti harganya naik turun dengan cepat itu. Sehingga Oh, sehingga ketahanan kalau kita tidak mampu kena ekornya sudah habis duluan begitu. hmm. Ada kalanya ketika marketnya pas kita profit, ketika di close lama sekali tidak bisa close. Pernah mungkin seperti itu. Jadi ketika kita profit misalkan 500, ketika di close ini selalu tidak selesai, selalu quote atau selalu menunggu lama. Lamanya ini tentu ya bukan sewajarnya. Sehingga ketika close nanti tiba-tiba tinggal 200, tinggal 100, bahkan jadi minus. Ketika pertama profit kita lihat, begitu di close lama sekali tidak gerak. Habis ketika close selesai, jadi minus. Ya, banyak cara mereka untuk mengincar membernya. Tapi tidak semuanya. Ada yang baik, ada yang memang betul-betul pasar. Ini namanya oknum saja, ada beberapa saja. Tapi pasti ada. Di dalam pasar itu pasti ada. Dalam pasar itu yang baik-baik betul ada, nanti pasti masuk orang-orang yang kurang baik atau broker yang kurang baik, memanfaatkan, nimbrung peluang yang ada di situ. Maka harus hati-hati. Satu, perhatikan, yang pertama selalu perhatikan bagaimana WD-nya. WD harus lancar. Kemudian harga ini harus normal. Normal ini kalau market yang lain itu naik, dia harus ikut naik. Maka untuk bisa mengetahui apakah pasar kita itu bukan bandar, monitor lebih dari 2 atau minimal 2. Monitor lebih satu broker. Mungkin ada laptop atau komputer, ada HP yang berbeda, kita bisa install MetaTrader yang berbeda dengan yang kita jalankan. Artinya punya 2 broker sudah cukup untuk melihat dan mengamati. Kalau bisa lebih juga bagus. Sehingga kalau misalkan satu broker A ini yang kita pakai harganya naik, maka yang lain diikuti. Yang broker B ini rata-rata juga sama naik nanti. Ini normalnya begitu. Kalau yang lain berbeda jauh, maka hati-hati, bisa saja nanti kita dipermainkan. Cari Berarti broker-broker kalau besar. lihat dari chart-chart yang masa lalu bisa juga dong ya, Pak? Kalau bisa running, Chartnya sama nggak? kalau bisa yang running Bu, yang running berjalan. Jadi kita Oh, kalau running itu bisa mengamati. Kalau running itu bisa mengamati. Ya misalkan ketika market yang saat ini dengan pasangan XAU misalkan, dengan time frame H1 dengan waktu yang sama, pasar harus bergerak di antara 1857, sekian ya, di antara 157, sekian, tidak boleh jauh-jauh. Nanti kalau yang lain ternyata 1870 misalkan, terlalu jauh, sangat tidak mungkin. Yang lain di sini misalkan ini yang lain normal di sini harganya, dia terlalu jauh ngambil di sini. Ini terlalu jauh namanya. Nah, ini yang broker seperti ini yang nanti kita patut waspadai karena berpotensi nanti mengincar dana kita. Bagaimana supaya habis? Di awal kita berikan angin surga, seolah-olah mudah kita profit, ya selanjutnya nanti jadi target mereka. Kemudian jangan pernah dijalankan oleh orang. Kalau kita mau modal, jangan pernah dijalankan oleh orang lain. Jangan mengikuti juga petunjuk atau signal orang lain yang kita tidak tahu track recordnya. Apalagi dia broker marketing broker ini tetap kita juga waspadai. Marketing broker itu tangan kanannya, dia yang selalu menjadi kompornya, yang selalu memberikan
referensi-referensi dan sebagainya. Yang terpenting kita belajar logika nanti, ya. Jangan hanya selalu mengikuti signal-signal yang diberikan tanpa Oh, berarti mengetahui kalau dasar-dasar logika. brokernya itu mengeluarkan signal jangan percaya ya? Sangat-sangat tidak direkomendasikan, apalagi yang mengeluarkan broker. Broker ini pebisnis, broker ini sama tuh, dia pelaku bisnis juga. Jadi kalau dia mengeluarkan signal, nah ini tentu yang harus kita waspadai, harus kita hati-hati di sana. Yang normalnya itu yang memberikan signal ya orang yang independen, bebas, profesional gitu, tidak apa-apa. Minimal untuk pertimbangan. Kalau yang memberikan signal brokernya saya tidak rekomendasikan untuk diikuti. Lebih baik kita cari petunjuk bantuan signal dari profesional atau independen. Ya, kalau perlu kita harus banyak belajar sendiri bagaimana membaca secara detailnya. Oh, Jangan kalau terlalu. Bapak juga nggak mengeluarkan signal ya? Saya ada tapi khusus Bu, tersendiri. Jadi nanti ada khusus saja. Saya tidak menarik biaya tapi khusus saja. Tertentu yang kita lihat tergantung bagaimana kondisi yang bersangkutan. Kalau biasanya kalau terlalu membahayakan, kalau terlalu banyak rugi dan banyak belum kembali, biasanya kita bantu dengan signal. Tapi tidak semuanya, karena ada kondisi-kondisi yang paling rugi kecil kan tidak terlalu pengaruh. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi terkait dengan broker nanti boleh memilih, kalau misalkan pengen tahu lebih jelas nanti boleh chat saya, nanti minta rekomendasi, nanti saya coba track recordnya seperti apa, minimal sebagai pertimbangan saja. Nanti untuk keputusannya monggo silahkan bebas memilih.